Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tutorial membuat project web SPP sekolah dengan menggunakan framework CI4. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pada tahap ke-39 sampai dengan tahap ke-40, yaitu membuat form login dengan menggunakan library Layout 2023. Baiklah, langsung saja kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita masuk ke website GitHub Lonizer Meetout, di mana website ini menyediakan bagaimana cara untuk instalasi Meetout, kemudian apa saja yang harus disetting dalam Meetout supaya dapat berjalan pada project web kita. Di dalam Meetout ini ada dua metode instalasi. Yang pertama, instalasi dengan menggunakan Composer. Yang kedua, ada manual installation. Di sini kita akan menggunakan instalasi dengan Composer. Kita copy bagian Composer require Meetout, kemudian kita masuk ke CMD. Di dalam CMD kita ketikkan atau kita masuk ke file project kita, yaitu SPP Cendekia. Kemudian kita paste apa yang tadi kita copy. Kita tunggu proses instalasinya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama, kita akan mematikan aktivasi email dan resetternya di file vendor src config out. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke folder vendor. Kemudian di vendor, kita pilih Meet. Kemudian di dalam Meet, kita pilih src. Kemudian di dalam src kita pilih config, kemudian di dalam config kita masuk ke file out.php. Di sini kita akan mematikan activation. Yang pertama itu pada public require activation. Kita ubah isi dari require activation menjadi null. Dan public string active resetter juga kita rubah isinya menjadi null. Setelah itu kita akan melakukan penyetingan pada app config validation, yaitu untuk menambahkan rule set, yaitu Meetout authentication password validate rules class. Yang pertama, kita masuk ke folder app terlebih dahulu, kemudian masuk ke config. Setelah itu kita pilih file dengan nama validation.php. Di situ ada bagian rule set, string rule set. Kita tambahkan copy yang tadi, script yang tadi kita copy. Setelah itu kita akan melakukan migration tabel. Sebelum itu saya sudah menyiapkan sebuah codingan untuk full name dan user image. Kita copy, kita masuk ke bagian vendor, Meet,
database, kita paste pada bagian di bawah username. Setelah itu, lalu kita copy PHP Spark Migrate strip all pada bagian CMD. Kita copy, kita paste, kita masuk ke database terlebih dahulu. Di mana pada bagian SPP admin di situ hanya terdapat 5 tabel, yaitu kelas pembayaran petugas siswa dan SPP. Namun setelah kita enter PHP Spark Migrate, nanti akan muncul sebuah tabel-tabel baru bawaan dari Meetout. Kita refresh. Nah, di situ sudah ada tabel out activation, out group, dan yang lainnya. Setelah itu, kita akan melakukan restricting by route untuk fungsi aliases, yaitu kita akan menambahkan script berikut pada fungsi aliases. Yang terletak pada file filters.php pada folder config. Kita cari file filter PHP, kemudian di dalam function aliases kita tambahkan script yang tadi kita copy. Kemudian setelah itu kita akan mengaktifkan honeypot dan tambahkan login pada function global. Kita masuk ke function global. Kemudian di bawah honeypot kita tambahkan login. Sampai di sini login sudah bisa dijalankan. Kita aktifkan dulu PHP Spark kita. Kita ketikkan localhost 8080. Nah, di situ sudah ada tampilan login bawaan dari Meetout. Di situ ada register, yaitu untuk mendaftar. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah akun. Kita masukkan nama emailnya, kita masukkan format email, kemudian ada username, password, dan repeat password.
Kemudian setelah terdaftar, di situ ada welcome aboard, please login. Jadi kita sudah bisa login. Kemudian setelah itu kita masuk ke database. Kemudian pada bagian out group kita insertkan sebuah data dengan nomor ID 1, kemudian namanya admin, kemudian description-nya set administrator. Kemudian yang kedua, kita masukkan ID 2, dengan nama petugas, kemudian description-nya ada set petugas. Kemudian yang ketiga, kita masukkan ID 3, kemudian namanya siswa dan deskripsinya siswa. Di sini berfungsi untuk menentukan hak akses dari tiap user. Nah, di situ sudah terlihat ada ID 1, 2, ID admin, ID kedua petugas, dan ID ketiga siswa. Pada outgroup user, kita akan menentukan hak akses. Yang pertama, grup ID 1 itu dipegang oleh admin yang bernama yang email yang tadi kita pertama daftarkan. Kemudian, nah di situ sudah terlihat ada grup ID 1 sebagai admin, kemudian user ID 1. Kemudian kita masuk ke out permission. Kita masuk ke bagian insert. Kita tuliskan ID 1, kemudian dengan nama manage user, kemudian deskripsinya manage all user. Kemudian ID yang kedua itu manage profile, kemudian deskripsinya manage profile users. Kemudian di sini kita akan melakukan login sebagai admin. Kita ketikkan email yang tadi kita buat, kemudian passwordnya. Setelah itu, nah di situ sudah ada tampilan untuk admin. Kemudian berikutnya kita akan membuat menu logout. Yang pertama, kita masuk ke folder view, kemudian masuk ke folder layout, kemudian di bagian sidebar utama, itu di bagian samping, di situ kita akan menambahkan sebuah menu logout. Di sini saya sudah menyiapkan script untuk logout, jadi kita tinggal copy. Begitu pula juga dengan form modal logoutnya atau isi dari sidebar menu logout. Kita paste untuk pada bagian sidebar, kemudian kita bikin file baru, new file dengan nama modal logout.php.
Kemudian kita kopikan file yang sudah ada, kemudian paste pada modal logout.php. Kemudian setelah itu kita masuk ke template, kita masukkan sebuah include, kemudian ganti sidebar utama menjadi modal logout. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, di situ pada bagian sidebar sudah ada menu logout. Saat kita disimpan, saat kita klik, maka ada sebuah form, yaitu form modal yang tadi. Ada dua pilihan, yaitu cancel atau logout. Ketika kita logout, kita akan masuk ke bagian awal atau login. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah akun untuk hak akses petugas, misalnya dengan email ini petugas, username petugas, dan juga password. Di sini kita akan mencoba masuk sebagai petugas. Nah, di situ sudah ada tampilan untuk petugas. Namun, kita akan membedakan tampilan petugas, admin maupun siswa, di mana petugas hanya menampilkan dashboard, pembayaran dan logout, sedangkan admin itu bisa mengelola semua menu. Yang pertama, pada bagian sidebar utama, di sini kita akan membuat sebuah kondisi. Yang pertama, kondisi untuk hak akses admin. Kita tuliskan buka tag tanda tanya PHP if in groups admin, kemudian di bawahnya atau di dalamnya ada menu sidebar, yaitu mulai dari dashboard, petugas, siswa, kelas, SPP, dan pembayaran, di mana admin bisa mengelola seluruh data yang ada pada dashboard, yang ada pada sidebar. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan kondisi untuk hak akses petugas, di mana petugas ini hanya dapat mengelola data pembayaran dan memiliki 3 menu saja, di antaranya dashboard, pembayaran, dan logout. Kemudian untuk siswa pun sama, hanya memiliki 3 menu saja, yaitu dashboard, pembayaran, dan logout. Namun pada siswa ini dia hanya dapat melihat histori pembayarannya. Kemudian yang terakhir ditutup dengan PHP if. Untuk bagian sidebar menu pada petugas, kita copy pada bagian sidebar menu admin. Kita copy, kemudian paste. Setelah itu hapus codingan yang tidak perlu ditampilkan, dimulai dari petugas, siswa, kelas, dan SPP. Setelah itu routes pada admin pembayaran itu diganti dengan petugas pembayaran.
Kemudian untuk hak akses siswa itu juga sama, kita copy dari petugas saja, dari sidebar menu petugas, kemudian kita paste pada hak akses siswa. Kemudian setelah itu petugas pembayaran diganti dengan siswa pembayaran. Setelah itu kita akan masuk ke browser terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat akun baru untuk hak akses siswa. Kita daftar dulu, misalnya dengan nama email siswa dianti@gmail.com, kemudian dengan username siswa, kemudian dengan password, kemudian repeat password. Kemudian kita register. Setelah itu kita masuk ke PHP My Admin pada bagian user, kita refresh. Dan disitu sudah ada 3 email dan 3 username dengan nama admin, petugas, dan siswa. Kemudian kita masuk ke bagian out groups user. Kita akan menentukan akun sebagai petugas dan siswa, karena sebelumnya admin sudah ditentukan. Untuk hak akses petugas kita pilih dengan email ini petugas@gmail.com. Kemudian untuk siswa kita pilih siswa dianti@gmail.com. Setelah itu kita coba masuk sebagai petugas. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita login. Dan pada bagian sidebar disitu sudah berhasil memiliki 3 menu yaitu dashboard, pembayaran, dan logout. Pada bagian pembayaran belum ada filenya, jadi ada keterangan file not found. Kemudian pada bagian password ada 5 box. Kemudian pada bagian navbar utama di bagian atas disitu masih memiliki 5 menu, yaitu home, petugas, siswa, kelas, SPP, dan pembayaran. Jadi kita akan merubah di mana yang ditampilkan itu hanya home dan pembayaran pada navbar utama. Kita masuk ke navbar utama, kemudian dengan cara yang sama kita buat suatu kondisi. Yang pertama, untuk hak akses admin itu tidak ada yang dirubah menu navbarnya. Kemudian di bawahnya untuk hak akses petugas dan siswa. Terakhir kita tutup dengan PHP and if. Kemudian untuk hak akses petugas, kita copy navbar yang ada pada admin.
Kemudian kita hapus untuk bagian side 2, side 3, side 4, dan side 5 yang berisi petugas, siswa, kelas, dan SPP. Kemudian admin pembayaran diganti petugas pembayaran. Kemudian untuk bagian hak akses siswa, kita copy di bagian petugas pembayaran. Kemudian pada bagian petugas pembayaran diganti menjadi siswa/pembayaran. Kemudian di sini kita akan jalankan, kita refresh, dan menu navbar ada dua, yaitu home dan pembayaran. Kemudian untuk bagian dashboard kita akan ganti menyesuaikan dengan home dan pembayaran. Jadi kita hanya masih menyisakan dashboard untuk pembayaran saja. Caranya, kita masuk ke home admin.php. Di situ kita membuat kondisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan buka tag php in group kemudian admin. Untuk dashboard petugas dan siswa, kita kopikan dashboard yang ada di admin, kemudian kita hapus card untuk tampilan siswa, kelas, SPP, dan petugas. Kita hanya sisakan card untuk pembayaran saja. Kemudian untuk siswa pun juga sama, kita copy dari petugas, kemudian paste untuk siswa, kemudian admin pembayaran diganti siswa pembayaran. Kemudian kita masuk ke browser dan refresh apa yang terjadi. Nah, kemudian di bagian dashboard ini hanya ada satu box saja, yaitu pembayaran. Kemudian kita logout dan kita masuk ke akun siswa. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah nama untuk akun yang login. Pada bagian Alexander Pierce, di situ kita akan ganti dengan menggunakan username. Kita ketikkan buka tag tanda tanya sama dengan user buka kurung tutup kurung strip tutup tag username. Artinya kita akan menggunakan username sebagai nama yang akan ditampilkan. Kita refresh. Nah, di situ username-nya adalah siswa. Kita cek di bagian user. Nah, di situ username-nya adalah siswa. Kita logout. Sekarang kita masuk ke admin. Nah, di situ juga namanya diganti menjadi admin. Saat kita mengganti username dengan menggunakan email, kita refresh, maka yang muncul di situ adalah nama email.
Di sini kita menggunakan username saja. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.